Halo Golden Rama Friends, apa kabar? Perkenalkan saya Johan Gunawan, saya adalah tour leader Golden Rama. Dan kali ini saya dalam tugas perjalanan ke Turki. Kebetulan saya bersama grup baru aja mendarat di Bandara Istanbul. Ya, ini adalah bandara barunya mereka, ganti bandara lama yang jaraknya sekitar beberapa puluh kilo dari sini. Sambil menunggu beberapa peserta yang masih di kamar kecil, kita coba sedikit ajak ngobrol para peserta dulu ya. Oke, Bapak Ibu, apa kabar? Baik. Bagaimana penerbangannya? Luar biasa. Oke, tetap semangat ya. Siap untuk city tour hari ini Istanbul? Siap. Oke, baik, tetap semangat. Kami sudah sampai di Istanbul Oh, Istanbul, oke. dan Golden Rama memang oke. Halo Golden Rama Friends. Selamat siang. Saat ini kita lagi ada di kota apa? Kota Bursa. Ya, kita lagi on the way menuju restoran di mana kali ini menu makan siang kita sangat spesial karena kita akan mencicipi Iskandar Kebab, kebab yang paling terkenal dan memang menjadi salah satu ciri khas kebab yang ada di kota Bursa. Khas kebab. Ya, khas kebab, ya jenis khas kebab ya. Lezat kebab. Oke, nanti kita update kembali informasi objek wisatanya sesamanya kita di Green Mall dan juga Agrohitum. Thank you banyak, bye. Halo Golden Rama Friends, balik lagi dalam program acara Turki Golden Rama. Dari semua tempat spot untuk ambil foto di kota Istanbul, tempat saya berada sekarang ini adalah tempat yang paling favorit, tempat yang paling saya suka. Lokasi berada di wilayah Topkapi Palace ya, di mana kita berada di satu tempat yang sangat menarik dan juga sangat unik. Kenapa? Karena kita berada di depan sebuah selat yang namanya Selat Bosporus. Selat yang memisahkan Turki bagian Eropa dengan Turki bagian Asia dan juga menghubungkan Laut Marmara dengan Laut Hitam sekaligus. Pada saat ini Ibu Bapak bisa melihat sebelah kanan itu adalah Turki bagian Asia, sebelah kiri adalah Turki bagian Eropa. Jadi dalam satu waktu ketika kita jalan-jalan menggunakan ferry atau cruise melewati sungai atau Selat Bosporus, kita bisa melihat ya, dan juga bisa langsung menyaksikan yang namanya Istanbul sisi Eropa dengan Istanbul sisi Asia dalam satu waktu. Makanya ini adalah salah satu tempat terunik, tempat paling menarik yang ada di kota Istanbul. Saat ini saya berada di satu titik, di satu spot terbaik untuk melihat pemandangan dari Hagia Sophia alias Hagia Sophia di belakang saya, dan juga Blue Mosque, masjid yang sangat megah dengan 6 menara yang dua-duanya menjadi daya tarik utama buat para wisatawan untuk berkunjung ke Istanbul. Seperti kita lihat saat ini aktivitas wisatawan terlihat cukup normal, dan juga beberapa peserta dari Golden Rama ada yang sedang menikmati roti simit, ada juga yang sedang beli chestnut ya, dan juga beberapa orang ada yang lagi mengantri untuk beli jagung bakar. Dan di sini kondisinya kebetulan cukup mendukung cuacanya dibandingkan tadi awal kita sampai. Lagi-lagi Pak Tuteng, bintang utama kita. Bagaimana Pak, happy? Wah, very enjoy. Apalagi enjoy, ya? dibawa Golden Rama sama Pak Gunawan. Luar biasa. Halo, selamat siang Golden Rama Friends. Saat ini kami sedang berada di dalam gedung Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Bangunan yang sangat luar biasa, memiliki nilai sejarah sangat tinggi, di mana beberapa kali gedung ini berubah fungsinya, mulai dari awal pembangunan tahun 300-an dijadikan sebagai sebuah gereja ortodoks, sampai akhirnya pada saat masa Ottoman datang mengalahkan bangsa Romawi. 1453 bangunan ini dirubah fungsinya menjadi sebuah masjid oleh Sultan Mehmed II, dan pada saat Turki berubah bentuk pemerintahannya menjadi republik sekuler, Mustafa Kemal Atatürk tahun 1926 memutuskan untuk merubah fungsi bangunan ini yang tadinya
masjid menjadi sebuah museum. Dan baru 2 bulan terakhir Presiden Erdogan merubah fungsi masjid bangunan ini menjadi sebuah masjid kembali seperti yang kita lihat sekarang. Beberapa ornamen-ornamen, lukisan-lukisan Kristiani yang dulu melekat di gedung ini yang saling melengkapi dengan beberapa kaligrafi Arab sekarang udah mulai di cover, ditutupi oleh beberapa lukisan-lukisan kaligrafi seperti yang kita lihat sekarang. Dan kita sedang coba mendengarkan informasi yang disampaikan oleh lokal guide kita, yaitu Mr. Attila. Beberapa peserta sedang asik ya mendengar informasi. Oke, kita akan update lagi untuk objek selanjutnya di Top HP Palace. Terima kasih, bye. Halo pagi Golden Rama friends. Kita saat ini ada di Le Blue Hotel, Kota Kusadasi. Seperti kita lihat ya, para peserta sedang makan pagi dengan pemandangan yang sangat cantik ya. Di depan kita langsung Laut Aegean. Gunaiden. Gunaiden Pak Tuteng. Oke. Gimana menginap di hotel ini? Enak tidurnya? Aduh, kita coba 1 malam di sini ya. Bagus ya. Nah, ini Laut Aegean, laut yang memang berbatasan langsung dengan kota Kusadasi dan memisahkan negara Turki dengan negara Yunani. Sekilas kalau kita lihat ada pulau kecil di depan kita, siluetnya ya terlihat karena memang sedikit tertutup kabut. Itu adalah wilayah atau pulau yang masuk dalam teritorinya negara Yunani. Ini nggak tahu nih orang mana. Ya, sangat menarik, sangat unik. So, Golden Rama friends, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda untuk ikut turnya Golden Rama karena kami memiliki harga terbaik dengan program acara yang sangat menarik dan juga tulider-tulider yang asik dan juga ciamik ya. Sampai jumpa lagi di update berikutnya. Dadah. Saat ini saya berada di sebuah tempat yang sangat luar biasa. Lokasinya ada di wilayah Turki bagian selatan, daerah Selçuk lebih tepatnya. Tempat ini dinamakan Ancient City of Ephesus ya. Dan jalanan ya yang ada di depan kita, ini jalanan yang dinamakan Jalanan Kuretes alias Marberlut ya. Marberlut ini merupakan jalanan yang dulunya semacam kayak tempat orang berjualan. Mereka berdagang berbagai barang di sini. Dan jika kita lihat memang ini tempat yang sangat luar biasa. Bagi Anda yang mungkin sudah pernah pergi ke beberapa negara yang memiliki cerita ataupun reruntuhan dari bangsa Romawi, Anda sedikit butuh imajinasi untuk bisa menggambarkan dan mendapatkan feeling bagaimana orang-orang Romawi dulu hidup di zaman itu. Tapi di sini tidak perlu banyak berimajinasi karena di sini kita bisa melihat dengan sangat jelas masih banyak reruntuhan dan beberapa bangunan bahkan yang sangat kokoh terlihat. Salah satunya di depan kita ada satu bangunan yang cukup megah yang dinamakan Library of Celsus, sebuah perpustakaan yang dibuat oleh seorang anak bernama Gaius Julius Aquila yang membangun perpustakaan tersebut untuk mengenang ayahnya yang bernama Julius Celsius. Jadi ini merupakan salah satu bangunan yang masih sangat kokoh, masih sangat berdiri dengan tegak ya, yang ada di Ancient City of Ephesus. Dan bagi Anda yang punya kesempatan datang ke Turki, jangan pernah lewatkan untuk mengunjungi tempat ini. Dan nanti saya akan update kembali mengenai objek selanjutnya nanti. Halo, Golden Rama friends, welcome to Turki. Karena Turki sangat terkenal dengan perajin kulitnya ya, yang memang dipercaya oleh beberapa brand internasional untuk dibuatkan jaket dan beberapa produk lainnya. Saat ini kita lagi ada di tempat fashion show ya, di mana beberapa peserta kita dijadikan sebagai model. So enjoy. Oh, let me up with a bright smile on. Golden Rama friends, balik lagi dalam program Turki Golden Rama. Saat ini saya ada di sebuah wilayah yang bernama wilayah Aksaray ya, sekitar beberapa puluh kilometer menuju ke Kapadokia dari sini.
wilayah yang sangat penting ya Aksaray ini pada masa abad ke-13 karena wilayah ini menjadi perlintasan ya buat para pedagang dalam jalur sutra. Dan gedung di depan saya ini adalah gedung yang bernama Karapansaray, wilayah Karapansaray, di mana gedung seperti ini dibangun pada masa itu oleh penguasa Seljuk untuk dijadikan tempat peristirahatan para pedagang ya. Selama 3 hari mereka beristirahat di sini dan juga bisa mendapatkan beberapa fasilitas dengan cuma-cuma. Dan memang cukup menarik minat para untuk menarik minat para pedagang mengunjungi wilayah Aksaray ya. Ini tempat yang biasa selalu dijadikan tempat persinggahan juga saat ini oleh para wisatawan yang menuju ke Kapadokia dari Pamukkale. Sangat menarik ya, ini bangunannya benar-benar masih otentik dan bernilai historikal sangat tinggi. So, segera daftarkan diri Anda untuk ikut tur program Turki Golden Drama. Karena kita senantiasa mencoba untuk memberikan perjalanan yang aman, tetap aman dan juga tetap nyaman buat Anda semua. Dan tempat ini cuma bisa Anda temukan pada saat Anda mengunjungi negara Turki. Sampai jumpa lagi di update berikutnya. Sampai jumpa. Dalam tour explore Turkinya Golden Drama. Saat ini kita lagi ada di Provinsi Denizli, Turki, lebih tepatnya di kota Pamukkale. Nah, di depan kita lihat kotanya. Kota ini terkenal dengan objek wisatanya yang masuk Heritage UNESCO tahun 1988, yaitu Cotton Castle. Kita bisa melihat alasan kenapa objek ini dinamakan Cotton Castle karena memang putihnya bebatuan kapur yang terbentuk dari mineral dan juga kalsium selama ratusan tahun, membentuk terasering yang sangat menawan ya. Di sini banyak orang datang selain untuk mengambil pemandangan indahnya dari Cotton Castle alias Istana Kapas. Biasanya orang-orang di sini pun datang untuk berendam dan juga berenang karena di sini adalah tempat ditemukannya pusat mata air termal ya di wilayah Denizli. Tidak heran juga dari zaman dulu bahkan bangsa Romawi membuat pemukiman yang dinamakan pemukiman Hierapolis ya, kota Hiera. Dan kita bisa lihat beberapa peserta sedang ada yang berendam kaki di sana. Sangat menawan ya. Oke, kita akan update lagi mengenai acara perjalanan kita selama di Turki. Sampai jumpa lagi. Bye. Halo Golden Drama Friends. Saat ini saya ada di sebuah tempat saat ini di Kapadokia, Underground City, Saratlı Underground City. Tempat yang memang menjadi salah satu daya tarik utama saat wisatawan berada di Kapadokia, di mana kota ini memang dibuat pada zaman dulu oleh bangsa lokal, bangsa Hittite namanya, di mana mereka membuat Underground City sebenarnya untuk tempat penyimpanan makanan dan juga tempat tinggal hewan ternak mereka. Namun ketika bangsa Kristen datang ke Turki, mereka memanfaatkan Underground City untuk tempat persembunyian ya dari kejaran orang-orang lokal dan juga bangsa Romawi. Dibikin lebih kompleks, dibikin lebih dalam, dan dibikin lebih lengkap fungsi dari Underground City. Itu tempat yang sangat unik, wajib untuk dikunjungi pada saat berada di Turki dan Kapadokia. Kita lihat beberapa orang sedang mendengarkan informasi dari lokal. Pagi Golden Drama Friends. Yap, seperti yang kita lihat sekarang, saya lagi ada di Kapadokia, dan mungkin ini bisa menjadi salah satu alasan utama kenapa orang-orang harus ke Turki. Hot air balloon. Halo Golden Drama Friends ya, kita lihat pemandangan yang sangat cantik, pemandangan yang sangat indah dengan landscape kota Kapadokia yang memang sangat unik, banyak bebatuan seperti halnya rumah jamur. Dan di pagi hari ini adalah aktivitas para wisatawan untuk naik hot air balloon sambil menunggu matahari terbit. Pengalaman sekali seumur hidup yang harus dicoba. Mungkin sebagian dari Anda pernah mencoba naik balon udara.
Karena beberapa negara juga menawarkan wahana yang sama. Namun hanya di Turki kita bisa naik balon udara dengan pemandangan yang sangat luar biasa, di mana kita bisa melihat landscape kota Kapadokia dengan rumah-rumah cimi dan juga bebatuan yang sangat unik. So, kapan lagi? Segera datang ke Turki untuk menikmati wahana balon yang ada di belakang saya. Karena ini adalah salah satu company balon tertua di dunia. Saya akan update kembali acara kita hari ini. Sampai jumpa. Bye. Thank you. Terima kasih. Garuk juga di sini. Yes, Turkish ice cream. Sesuatu yang spesial kalau kita berkunjung ke negara Turki Hai, thank you. Terima dengan kasih. Bye bye. pedagangnya yang sangat usil dan pastinya rasa es krim yang sangat lezat. Ini adalah salah satu atraksi yang cukup menarik saat kita berkunjung ke negara Turki. Siang, halo nama friends, saat ini kita ada di Göreme Open Air Museum, salah satu museum yang sangat menarik yang ada di Kapadokia. Kenapa menarik? Karena emang open air museum, ya. Dimana di sini dominannya kita bisa melihat banyak sekali gereja batu yang dibuat oleh umat Kristen zaman dahulu. Ada sekitar 60 gereja yang ada di sini. Dan dari beberapa gereja yang memang cukup menarik, ada yang banyak orang kunjungi karena memang interior dalam gereja sangat luar biasa. Ini ada namanya gereja Apel, ya. Di sini gereja namanya Kilise. Jadi mereka bilangnya adalah Apple Kilise, ya. Ini salah satu alasan kenapa wilayah Göreme Open Air Museum masuk dalam Heritage UNESCO sampai sekarang. Kita lihat sekeliling dari Göreme Open Air Museum. Luar biasa. Kita akan update lagi acara kita nanti di objek selanjutnya. Terima kasih. Bye. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before. Tenang, damai, bahagia pastinya. Itu adalah rasa yang saat ini saya bisa ungkapkan ketika berada di sebuah kota kecil di selatan Turki, kota Kusadasi, dengan pemandangan laut Aegean yang begitu tenang. Benar-benar membuat saya sejenak melepaskan stres dan juga melepaskan rasa letih setelah selama berbulan-bulan di Indonesia tidak bisa kemana-mana. Jadi Göreme Friends, jika memang Anda memiliki waktu yang tepat untuk bisa traveling dengan kondisi pandemi seperti ini, selama kita bisa menjaga protokol dengan baik, manfaatkan waktu yang ada untuk bisa menikmati kota Kusadasi yang cantik dan tentunya akan makin disempurnakan dengan secangkir kopi hangat. See it now, see now. Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be. Halo, Göreme Friends. Saat ini kita lagi di mana, Pak? Lagi di Ankara. Di Ankara, ibu kota negara Turki. Jadi untuk yang belum tahu, ibu kota negara Turki bukan di Istanbul ya, tapi di sini di Ankara. Sejak tahun 1923 ketika pertama kali Republik Turki terbentuk, ya. Di area Mustafa Kemal Atatürk. Betul. Semua wisatawan kalau ke Ankara pasti akan diajak untuk melihat mausoleum alias makam dari sang pendiri bangsa Turki dan menjadi bapak bangsa negara ini, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Orang yang memiliki jasa sangat besar buat kemajuan negara Turki dan orang yang memang banyak membawa perubahan-perubahan, ya. Dari yang Turki dulu merupakan wilayah Kesultanan Ottoman sampai menjadi sebuah negara republik. I can see it now, see it now, see now. Best foot forward, don't catch you slipping. Never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side. Breathe in the world, fake us a smile. Walk in the light. Halo, selamat pagi Göreme Friends. Tebak saya lagi ada di mana? Bukan di titisnya Jerman, bukan di Switzerland, ataupun juga bukan di Austria. Saya masih ada di Turki. Tempat luar biasa seperti ini ada di sekitar wilayah kota Bolu, ya. Jadi perjalanan dari Ankara menuju Istanbul, kita bisa melewati tempat yang benar-benar romantis. Kita bisa melihat
ya hamparan hutan pinus yang memukau dengan pemandangan danau yang cukup cantik. You'll be living your good life.